Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Sulika. Saya dari Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Di sini saya sedang berada di uh, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya di sini ingin mereview layanan pemerintah, yaitu PPDB Provinsi Jambi. Nah, di sini kita bersama beberapa narasumber. Mungkin boleh dikenalkan dulu, Pak. Ya, Pak. Dulu. Nama saya Nurila. Baik, di sini kami akan mewawancarai tentang mengenai layanan PPDB Provinsi Jambi. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, seperti apa sistem atau teknologi yang digunakan untuk menjalankan website PPDB Provinsi Jambi ini Pak? Baik, sistem PPDB Provinsi Jambi menggunakan platform web yang terintegrasi dengan seperti yang dilakukan oleh Situs Jambi yang PPDB untuk pendaftaran dan verifikasi. Teknologi utamanya melibatkan proses entry data secara otomatis. Ini memungkinkan pemrosesan data secara efisien, termasuk memodifikasi data. Jadi untuk sistem dan teknologi itu terhubung langsung dengan MI pusat ya? Ya. Untuk kalau menurut Bapak Ibu sendiri, apakah website PPDB ini kalau misalnya digunakan masyarakat itu, apakah terutama orang tua gitu, atau siswa yang baru pertama kali mengaksesnya, apakah mereka akan mudah untuk mengakses layanan PPDB ini? Secara keseluruhan, kami menilai website PPDB SPMB. ya SPMB ini mudah digunakan, pertama setelah sosialisasi intensif melalui media sosial, YouTube, dan pelajaran praktek sekolah. Jadi ada sosialisasi juga Pak? Ada. Untuk berikutnya Pak, sejauh ini gitu bagaimana website PPDB membantu dinas pendidikan dalam proses pendaftaran dan pendataan siswa baru? Website ini sangat bermanfaat karena mempercepat proses pendaftaran dari manual menjadi digital. Secara keseluruhan itu mengurangi kesalahan data yang ada di Jadi sangat membantu sekali Pak ya. Untuk keamanan data sendiri Pak, apa saja langkah yang dilakukan di pendidikan untuk menjaga keamanan data pribadi siswa saat proses pendaftaran dan studi? Untuk sisi keamanan, kami menerapkan verifikasi berlapis koordinasi dengan dinas Capim. Ya, dari validasi ini kartu keluarga, serta verifikasi yang sangat dari sisi keamanan itu sangat terjamin. Tapi untuk keamanan sendiri sudah dilapisi yang verifikasi yang berlapis Pak? Ya, mulai dari Capim sampai ke operasi sekolah. Untuk website PPDB ini sendiri Pak, apakah sudah terhubung dengan sistem atau data sekolah di negeri Jambi ini untuk mempermudah proses verifikasi siswa itu sendiri Pak? Website ini terintegrasi penuh dengan Dapodi pusat untuk dari mulai lapor, akreditasi sekolahnya, terus data-data donasi berdasarkan standar KKS, sehingga sekolah negeri di 11 kabupaten sekolah 11 kabupaten kota bisa sentuh mendata secara online. Itu sudah terhubung ke Dapodik dan terhubung seluruh sekolah-sekolah. Untuk mungkin untuk selanjutnya itu mengenai dukungan eksternal gitu Pak. Sejauh ini apakah kebijakan atau aturan yang sudah ada benar-benar mendukung pelaksanaan layanan PPDB di Kota Jambi itu Pak? Atau justru masih ada aturan yang membuat prosesnya agak sulit dijalankan gitu Pak? Kebijakan nasional seperti kebijakan itu dan lokal seperti itu sangat mendukung dengan prinsip donasi dan akreditasi yang diberikan. Namun memerlukan penyesuaian melalui rapor donasi April 2006 secara keseluruhan donasi ini menggunakan proses meski kami usulkan revisi
untuk sejauh ini untuk kebijakan-kebijakannya sudah cukup mendukung Pak. Jadi nggak perlu ada dari peraturan menteri sampai ke sudah mendukung. Untuk dari masyarakat sendiri Pak, bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat terhadap sistem PPDB online ini Pak? Apakah mereka merasa terbantu atau justru masih ada kendala yang sering mereka rasakan gitu? sangat menjadi masyarakat mayoritas sih sangat positif ya, dengan banyak orang tua yang terbantu, terus dari sisi transparansinya, transparansi ini ya lulusan gitu, itu langsung tayang di website secara real-time. Ini karena mempermudah mereka, jadi mereka rata-rata responnya positif Pak. Karena kita hasilnya real time. Dalam pelaksanaan PPDB ini Pak, seberapa besar peran kerjasama antara dinas pendidikan dengan pihak lain seperti mungkin sekolah atau kominfo ataupun pengembangan aplikasi yang memastikan sistemnya berjalan lancar Pak? Kolaborasi ini sangat besar, melibatkan sekolah untuk digitalisasi, dinas pendidikan itu untuk infrastruktur dan pengembang aplikasi alternatif yang ketiga. Jadi untuk kolaborasi benar-benar dibutuhkan untuk PPDB ini Pak. Ya, termasuk ke dinas sosial, itu kan seperti dalam pastikan juga melibatkan dinas sosial, data keluarga dan keluarga itu dari dinas di kita tetap kolaborasi. Untuk sekarang kan melihat kondisi masyarakat yang beragam ini Pak, apakah masih ada kendala gitu dari sisi yang terutama itu kemampuan teknologi atau akses internet yang mempengaruhi tentang penggunaan aplikasi PPDB ini? Kalau dari sisi kendala terutama di daerah pelosok ya, itu kendalanya otomatis di jaringan internet. Itu paling utama itu dari Mungkin solusinya untuk infrastruktur internet Pak, yang untuk internet. Nah untuk dari organisasi ini Pak, kalau dari pimpinan sendiri sejauh ini dukungannya seperti apa gitu Pak? Dan apakah sudah memberi perhatian penuh terhadap pelaksanaan aplikasi PPDB misalnya dalam hal kebijakan atau arahan gitu? Kalau dukungan dari pimpinan, baik dari gubernur maupun kepala dinas, itu sangat penuh melalui SK yang merupakan PPDB ya. Terus arahan langsung dari rapat komunikasi dari Maret sampai April 2024. Dari pimpinan juga sangat mendukung penuh Pak dengan PPDB. Nah untuk dari sisi sumber daya manusia sendiri, apakah tim yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB online ini sudah cukup paham gitu Pak dan mampu menggunakan sistemnya atau masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi? Pokoknya dari tim kami sudah cukup kompeten. Karena termasuk dari tim sekolah ya, dari tim sekolah itu kita undang, kita ada pelatihan dari teknis dari sistem aplikasinya. Jadi untuk SDM internal dan eksternal sendiri sudah berkompetensi untuk melaksanakan PPDB ini Pak. Untuk mendukung jalannya aplikasi PPDB ini Pak, bagaimana pengelolaan atau alokasi anggarannya gitu Pak? Apakah dana yang tersedia sudah mencukupi atau masih ada kendala di bagian pembiayaan? Kalau alokasi anggaran ini dikelola oleh APBD. Jadi dengan prioritas untuk MPR, platform dan sosialisasi sesuai peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2008. Untuk anggaran biaya sudah ada peraturannya Pak. Ini untuk pertanyaan terakhir itu Pak, kalau dari sisi budaya kerja dan struktur di lingkungan yang pendidikan sendiri, apakah sudah mendukung penggunaan sistem digital gitu Pak, seperti PPDB online atau masih ada penyesuaian yang perlu dilakukan gitu? Kalau dari sisi budaya kerja ya, struktur ini struktur kami sesuai dengan Pergub nomor 35 tahun 2016. Itu dengan diganti yang didedikasi untuk digitalisasi dan budaya kerja di dalam provinsi serta kolaborasi. Namun penyesuaian masih diperlukan untuk adaptasi dengan swasta. Berarti
sudah ada peraturan yang mendukung sisi budaya kerja lah. Ya, Paling perlu di Pergub nomor 35 tahun 2016. mungkin perlu adaptasi lebih lagi ya. Ya, seperti ya setelah tua kan itu adaptasi karena kan sudah digital di era sekarang kan. Mungkin itu aja pertanyaan saya Pak mengenai soal layanan PPDB ini Pak. Ini mungkin menurut saya mungkin PPDB ini sangat membantu sekali untuk masyarakat karena membantu siswa dalam mendaftar sekolah, mendaftar kuliah, dan juga dari pemerintah pun sudah mendukung penuh soal PPDB. Ya, kalau dari respon masyarakat maupun sekolah itu sangat positif, apalagi sekolah karena membantu karena ya, transparansinya real gitu karena yang daftar berapa jumlahnya yang diterima berapa sesuai dengan itu sudah ada di keterangan di Dan juga ada sistem real-time yang membuat kita bisa melihat datanya langsung mana-mana yang lolos dan tidak ya, lolos. dari masing-masing jalur kan ada kota masing-masing dulu dari sisa kota nanti dia lihat di mana nah, itu diatur di dalam jumlah itu misalnya di kota Bekasi masih ada sisa kota jumlahnya kemana itu diatur dari apakah respon dari masyarakat maupun dari sekolah itu sangat Dan juga ditambah dengan tim yang sudah tepat ya. ya alhamdulillah tim kami sudah sangat kompeten baik dari tim dinas maupun di tim sekolah. Juga kan ada sosialisasi dan Ya tetap sebelum pelaksanaan kita adakan undang, kita adakan rapat pelatihan atau karena untuk menyatukan persepsi ya yang satu arah. mungkin itu aja untuk sesi wawancara kami Pak. Terima kasih untuk Bapak ini sudah menyempatkan waktu. Dan saya Dimas Sandika dari program Studi Bisnis Digital. Itulah hasil wawancara kami mengenai layanan PPDB ini. Semoga layanan ini semakin membantu masyarakat kita dan berkembang lebih lanjut lagi. Saya Dimas Sandika. Saya akhiri sesi wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.